Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Giri Gusta Setiawan, kemudian Safina Nurul Adila, Rizal Aditya, Muhammad Alfan Rizan, Wahyu Dwi Kurniawati, Zainata Fatma Ani Said, Aulia Ali Rahman akan menjelaskan tentang reklamasi. Pengertiannya, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, definisi reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penimbunan suatu areal dalam skala relatif luas hingga sangat luas, di daratan maupun di areal perairan untuk suatu keperluan rencana tertentu. Dampak dari reklamasi. Peninggian muka air laut karena area yang sebelumnya berfungsi sebagai kolam telah berubah menjadi daratan. Akibat peninggian muka air laut, muka daerah pantai lainnya rawan tenggelam. Setidaknya air asin laut tidak naik ke daratan, membuat banyak tanaman yang mati. Mematikan area persawahan dari fungsi untuk bercocok tanam. Hal ini banyak terjadi di wilayah pedesaan pinggir pantai. Akibat sejenis dari poin kedua di atas adalah cepatnya peninggian muka air di lokal luar area lahan. Reklamasi juga rawan tenggelam karena air hujan yang semestinya cepat sampai ke laut menjadi tertahan oleh daratan reklamasi, sehingga juga mengalami banjir perkampungan pen. Kemudian rusaknya tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai sehingga keseimbangan alam menjadi terganggu. Apabila gangguan dilakukan dalam jumlah besar, maka dapat mempengaruhi perubahan cuaca serta kerusakan planet bumi secara signifikan. Namun dengan penanganan yang tepat, dampak negatif reklamasi pantai umumnya tidak bersifat permanen atau bahkan mungkin tidak akan terjadi. Kemudian manfaat dari reklamasi. Perluasan tanah atau lahan tempat tinggal untuk negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, memperbaiki daerah berair atau lahan tambang yang rusak menjadi lebih berguna. Daerah yang dilakukan reklamasi menjadi terlindung dari erosi, kemudian daerah yang ketinggiannya di bawah permukaan air laut bisa terhindar dari banjir apabila dibuat tembok penahan air laut di sepanjang pantai. Kemudian tata lingkungan yang bagus dengan peletakan taman sesuai perencanaan dapat berfungsi sebagai area rekreasi. Kemudian pesisir pantai yang sebelumnya rusak menjadi lebih baik dan bermanfaat. Selanjutnya, tipologi kawasan reklamasi. Kawasan reklamasi dibedakan menjadi beberapa tipe sesuai fungsinya. Yang pertama, kawasan perumahan dan pemukiman. Yang kedua, kawasan perdagangan dan jasa. Ketiga, kawasan industri. Keempat, kawasan pariwisata. Yang kelima, kawasan ruang publik. Keenam, kawasan pelabuhan laut atau penyeberangan. Yang ketujuh, kawasan pelabuhan udara. Yang kedelapan, kawasan mixed use. Yang terakhir, kawasan pendidikan. Kawasan reklamasi juga dibagi menjadi beberapa tipologi berdasarkan luasan dan lingkupnya. Yang pertama, reklamasi besar, yaitu kawasan reklamasi dengan luasan lebih dari 500 hektar dan mempunyai lingkup pemanfaatan ruang yang sangat banyak dan bervariasi. Contohnya, kawasan reklamasi Jakarta. Yang kedua, ada reklamasi sedang, yaitu kawasan reklamasi dengan luasan 100 sampai dengan 500 hektar dan lingkup pemanfaatan ruang yang tidak terlalu banyak.
Contoh, kawasan reklamasi Manado. Yang ketiga adalah reklamasi kecil. Kawasan reklamasi ini memiliki luasan kecil atau di bawah 100 hektar dan hanya memiliki beberapa variasi pemanfaatan ruang. Contohnya adalah kawasan reklamasi Makassar. Selanjutnya, sistem pelaksanaan reklamasi. Sistem pelaksanaan reklamasi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sistem urukan. Sistem urukan ini dilakukan dengan cara menimbun perairan pantai sampai muka lahan berada di atas muka air laut atau high water level. Pada sistem urukan menggunakan dua macam cara kerja, yaitu hydraulic fill, dibuat tanggul terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pengurukan, atau yang kedua blanket fill, tanah diuruk lebih dulu baru kemudian tanggul atau sistem perlindungan dibuat. Selanjutnya sistem polder. Sistem polder ini dilakukan dengan melengkapi suatu lahan basah atau genangan dengan tanggul yang diusahakan kedap air, lalu menurunkan tinggi muka air tanah di dalam areal tersebut, mengendalikan tinggi muka air supaya selalu berada di bawah ambang batas yang dikehendaki, sehingga lahan cukup kering dan siap dimanfaatkan menjadi lahan untuk pertanian, industri, dan lain-lain. Sistem polder ini diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu satu, polder dalam, di mana air yang disedot dari polder tidak langsung dibuang ke laut, melainkan ke waduk-waduk penampungan atau ke suatu saluran yang berada di luar polder. Yang kedua, polder luar, di mana air polder yang disedot langsung dibuang ke laut. Kemudian sistem kombinasi, yaitu polder dan urukan. Sistem ini dilaksanakan setelah lahan diperoleh dengan metode pemompaan, lalu lahan tersebut ditimbun sampai ketinggian tertentu sehingga perbedaan elevasi antara lahan reklamasi dan 14 muka air laut cukup aman. Penimbunan dimaksudkan untuk perbaikan tanah karena tanah dasar pantai pada umumnya sangat lunak. Kemudian sistem drainase. Reklamasi sistem ini dipakai untuk wilayah pesisir yang datar dan relatif rendah dari wilayah di sekitarnya, tetapi elevasi muka tanahnya harus lebih tinggi dari elevasi muka air laut. Wilayah ini bisa berupa daerah rawa pasang surut ataupun daerah rawa tidak dipengaruhi pasang surut. Dengan membuatkan sistem drainase yang baik, beserta pintu-pintu pengatur, wilayah pesisir ini dapat dimanfaatkan untuk daerah pemukiman dan pertanian. Yang selanjutnya yaitu mengenai ketentuan pembangunan di kawasan reklamasi. Untuk ketentuan pembangunan di kawasan reklamasi meliputi yang pertama yaitu harus sesuai dengan ketentuan rencana kota yang dituang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana detail tata ruang kawasan reklamasi. Ditetapkan dengan surat keputusan gubernur, sudah ada studi kelayakan rantang pengembangan kawasan reklamasi pantai, bukan merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan daerah atau negara lain. Dan yang terakhir adalah memenuhi ketentuan pemanfaatan sebagai kawasan dengan izin bersyarat. Ketika ketentuan tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya yaitu melakukan survei untuk kebutuhan perencanaan reklamasi. Survei yang diperlukan di antaranya yang pertama yaitu survei pengenalan lokasi proyek, survei pasang surut air laut, tinggi gelombang dan arus, survei badimetri, survei topografi, survei query penyelidikan tanah, dan yang terakhir adalah survei harga satuan bahan dan upah kerja. Tentu sebelum melaksanakan pembangunan reklamasi harus diadakan suatu uji model fisik serta uji model numerik yang mana kegiatan tersebut berfungsi untuk mengetahui kondisi existing dari kawasan yang akan direklamasi. Untuk tahapan pelaksanaan reklamasi ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan atau prareklamasi, pelaksanaan proses reklamasi, dan yang terakhir adalah pasca reklamasi. Untuk kegiatan prareklamasi sendiri itu memiliki dua pekerjaan. Yang pertama persiapan pekerjaan yang meliputi perizinan lokasi shutting yard di darat, mobilisasi peralatan, pemasangan rambu-rambu dan patok batas area reklamasi, rambu-rambu untuk posisi areal quarry pengaruhan.
Dan yang kedua yaitu pekerjaan pembersihan lapangan, yang mana kegiatan tersebut digunakan untuk membersihkan dari bahan-bahan organik dan anorganik berupa sampah kota, bangkai buang, dan kapal garam yang nantinya dapat menghambat proses pekerjaan reklamasi. Selanjutnya yaitu proses reklamasi, pemasangan tanggul bawah. Sandbag atau karung pasir berupa karung PVC kapasitas 50 kg diisi penuh dengan pasir dan ditata sepanjang perairan yang ditentukan. Pemasangan awal adalah di area stok piling yang berukuran 50 meter. Selanjutnya pemasangan sandbag adalah sepanjang seluruh area tepi reklamasi. Yang kedua, pekerjaan pengerukan. Proses pengerukan dimulai dengan mengeruk dan membuang lapisan tanah lunak. Setelah sampai pada tanah bergradasi baik dari jenis pasir halus, dapat 56 ditransportasikan ke lokasi reklamasi. Yang ketiga, pengadaan stok piling area. Stok piling area ini sangat penting diadakan agar pekerjaan pengerukan dapat berlangsung kontinu tanpa terhambat kecepatan pekerjaan lain. Khususnya pemasangan sandbag, seluruh material untuk reklamasi dapat dibuang pada areal selanjutnya dengan bantuan sejumlah bulldozer atau motor grader diratakan ke areal sekelilingnya. Yang keempat, pengadaan instrumen soil monitoring. Hal ini perlu dilakukan karena untuk perhitungan volume reklamasi, untuk mengetahui terjadinya settlement dan sliding, untuk soil monitoring selama reklamasi akan dipasang alat-alat seperti settlement plan, tasometer multipoint, inclinometer, dan piezometer. Yang kelima, pekerjaan pengurukan reklamasi. Pengurukan dilakukan dengan menggunakan brake atau disemprot yang langsung menuangkan material reklamasi ke area reklamasi yang disesuaikan dengan gambar rencana. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai di atas muka air yang dilanjutkan dengan perataan serta pemadatan. Untuk lapisan reklamasi di bawah muka air tidak perlu dipadatkan. Yang keenam, pemasangan vertical drain. Lembaran vertical drain ditanam ke dalam lapisan tanah dengan menggunakan alat pancang dilengkapi dengan bentuk mancave khusus. Vertical drain melekat pada air pancang dalam bentuk roll dan akan dipotong per segmen bila selesai dipancang. Yang ketujuh, pemasangan tanggul atas. Untuk dapat memulai mereklamasi lapisan selanjutnya, tanggul karung pasir atau sandbag perlu dipertinggi sampai elevasi akhir. Yang kedelapan, pemasangan settlement plate. Setelah dipasangi vertical drain, perlu ditambah dengan settlement plate baru. Pemasangannya diletakkan berseling jarak dengan settlement plate di bawahnya. Meletakkan settlement plate harus pada lapisan yang rata. Diusahakan agar dapat berdiri tegak lurus dan harus dihindari dari digilas atau ditabrak peralatan pemadat. Yang kesembilan, pemasangan horizontal drain. Agar air dari limpahan vertical drain dapat keluar dengan cepat, maka di atas ujung vertical drain dilapisi lapisan pasir kasar sebagai media drainage horizontal. Tebal lapisan pasir kurang lebih 50 cm dari jenis kualitas pasir bergradasi baik dan berukuran baik. Dan yang terakhir, reklamasi bagian atas. Di atas elevasi pasir, drain lapisan tanah reklamasi ditimbun tiap lapisan setebal 50 cm dan dipadatkan. Reklamasi. Yang pertama, setelah tanah lapisan terakhir selesai dibuang, tanah tersebut akan diratakan dan dipadatkan dengan pneumatic trike trailer sebesar 5 ton. Hal ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyebabkan rusaknya alat pengamatan tanah. Yang kedua, pemasangan geotekstil. Geotekstil digelar mulai dari posisi bem dari tanggul nantinya ditarik ke atas hingga tepi timbunan sandbag, lalu dilipat ke atas tanpa perlu meratakan lerengnya secara khusus.
Yang ketiga, pemasangan BEM, secondary layer dan primary layer. BEM perlu dipasang secepatnya setelah geotekstil bagian bawah sudah berada pada posisinya, ditata berbentuk gundukan trapesium. Secondary layer berupa batuan kecil sampai sedang seberat maksimum 20 kg ditata secara random di atas geotekstil sampai setebal T sama dengan 50 cm. Diikuti pemasangan lapisan primer atau primary layer dengan batu besar maksimal 60 kg. Setebal T 90 cm sepanjang tepi. Pemasangan batuan ini diusahakan serapi mungkin sehingga sela antar batuan terisi seluruhnya. Selanjutnya, komponen teknis yang mempengaruhi tata ruang pelaksanaan reklamasi. Mengacu pada modul terapan reklamasi pantai tahun 2007, dalam pelaksanaan reklamasi ada beberapa komponen teknis yang mempengaruhi tata ruang kawasan reklamasi pantai, yang terdiri dari kondisi pantai, jalan dan transportasi, drainase dan penanganan banjir, serta pengelolaan lingkungan. Kemudian untuk contoh reklamasi itu pertama adalah Bandara Kansai di Jepang. Menurut sumber dari perencanaan kota 2013, bandara internasional ini dibangun di atas lahan reklamasi di Teluk Osaka, Jepang. Pengerjaan bandara ini dimulai pada tahun 1999 dengan luas lahan 542 hektar. Kemudian di Dubai terdapat 4 proyek reklamasi yaitu The Palm Jebel Ali, Deira, Jumeirah, dan The World. Kemudian Tokyo Bay, Jepang adalah sebuah kawasan reklamasi yang terdiri dari kumpulan pelabuhan besar berlokasi di Tokyo. Hingga kini total lahan dari Tokyo Bay adalah seluas 2.200 km persegi dengan kedalaman laut sedalam 1.200 km. Kemudian ada Semakau Landfill, Singapura, adalah kawasan buatan yang berada di Pulau Semakau. Singapura ini merupakan TPA lepas pantai pertama di dunia dan sebagai pusat kawasan konservasi biota laut di Singapura. Kemudian untuk contoh reklamasi di Indonesia ada Pantai Losari. Pemerintah Makassar melakukan reklamasi dengan memperluas lahan yang dilakukan di awal tahun 2000 dengan luas total 600 hektar untuk mengembangkan pariwisata Kota Makassar dengan dibangunnya Center of Point Indonesia. Kemudian ada Teluk Jakarta. Berdasarkan buku proyek Pantura dari AR Suhud 2004, reklamasi ini menggunakan sistem reklamasi urugan dengan cara hidrolik fill dan blanket fill. Kemudian kawasan Boulevard Manado, Sulawesi Utara, merupakan kawasan reklamasi pantai terpanjang di Indonesia. Berdasarkan Sulawesi Business 2002, pantai direklamasi untuk jalan sepanjang 4,3 km dari panjang garis pantai Manado 18,7 km. Yang kemudian adalah Pulau Serangan Bali. Sebelumnya Pulau Serangan Bali. Sebelumnya ada proyek pengembangan Pulau Serangan yaitu dengan luas keseluruhan Pulau Serangan adalah seluas 112 hektar. Sejak adanya proyek pengembangan Pulau Serangan pada tahun 96, penambahan luas daratan dari Pulau Serangan direklamasi sebanyak 379 hektar sehingga luas seluruhnya setelah direklamasi menjadi 491 hektar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang proyek menguras lautan yang dijadikan daratan. Kali ini kita akan membahas tuntas tentang namanya pulau reklamasi. Apa itu pulau reklamasi? Mengapa pulau reklamasi diadakan? Bagaimana proses pembuatan pulau reklamasi? Oke Google, akan saya jelaskan setelah jeda berikut ini. Oke pemirsa, mari kita membahas tentang reklamasi. Reklamasi atau biasanya disebut sebagai pulau reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Biasanya tanah yang direklamasi disebut landfill. Bagi negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, reklamasi dapat digunakan untuk mengatasi kendala keterbatasan lahan, dengan nantinya dapat dimanfaatkan menjadi lahan pemukiman yang baru. Manfaat reklamasi sendiri menjadikan kawasan berair atau lahan tambang yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman,
perindustrian, bisnis, dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Adapun metode reklamasi sebagai berikut. Sistem polder. Reklamasi dilakukan dengan cara mengeringkan perairan yang akan direklamasi dengan memompa air yang berada di dalam tanggul, kedap air untuk dibuang keluar dari daerah lahan reklamasi. Lahan polder dibagi menjadi berpetak-petak dengan parit-parit untuk mengaliri air menuju parit utama, yang kemudian dipompa ke daerah yang lebih tinggi dan dibuang ke laut. Bangunan tanggul dibuat di sekeliling lahan polder untuk melindungi lahan polder tersebut agar air tidak masuk ke daerah tersebut. Metode ini dapat digunakan dengan menggunakan backhoe dragger dan shooter dragger. Sistem kombinasi antara polder dan timbunan. Reklamasi ini merupakan gabungan sistem polder dan sistem timbunan, yaitu setelah lahan diperoleh dengan metode pemompaan, lalu lahan tersebut ditimbun sampai ketinggian tertentu, sehingga perbedaan elevasi antara lahan reklamasi dan muka air laut tidak besar. Sistem drainase. Reklamasi, sistem ini dipakai untuk wilayah pesisir yang datar dan relatif rendah dari wilayah di sekitarnya, tetapi elevasi muka tanahnya masih lebih tinggi dari elevasi muka air lautnya. Dan adapun negara-negara yang membuat pulau reklamasi, seperti reklamasi Dubai, Palm Jumeirah, reklamasi Singapura, reklamasi Hong Kong, reklamasi Belanda, dan masih banyak lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda tentunya. Thanks for watching. Sampai jumpa. Dadah.